Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, saya sendiri yang akan memimpin doa. Berdoa dimulai. 2 hours later. Berdoa selesai. Baik, untuk pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Terlebih dulu akan mengabsen Agung. Saya Pak. Setiawan. Saya Pak. Baik, sudah hadir semua ya. Baiklah, pertama-tama sebelum masuki materi, saya akan menanyakan terlebih dahulu, ketika dua atau lebih spesies hidup bersamaan dan berinteraksi satu sama lain, hubungan ini disebut apa? Ada yang bisa jawab? Simbiosis Pak. Baik, betul sekali. Karena itulah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang simbiosis. Baiklah, saya akan memberikan pengajaran pada hari ini, yaitu materi simbiosis. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Di sini, simbiosis merupakan semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda, atau sebuah hubungan timbal balik di antara dua makhluk hidup yang berbeda. Itu adalah pengertiannya. Nah, di sini ada yang tahu macam-macam simbiosis? Ada yang bisa menyebutkan? Saya Pak. Coba jelaskan Agung. Macam-macam simbiosis itu ada simbiosis mutualisme, parasitisme, dan juga komensalisme Pak. Oke, sudah tahu ya ternyata ya. Baik, saya akan menjelaskan pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu adalah hubungan timbal balik sesama makhluk hidup, yaitu dia ini menguntungkan antara kedua belah pihak. Kemudian simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak satu mendapat keuntungan namun yang lainnya merasa dirugikan. Lanjut, kemudian simbiosis komensalisme merupakan hubungan sesama makhluk hidup yang mana pihak satu mendapatkan keuntungan dan pihak yang kedua tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diuntungkan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Pak. Silahkan, Setiawan. Jadi gini Pak, bisa nggak Bapak jelaskan contoh-contoh dari masing-masing mutualisme, parasitisme, dan juga komensalisme? Terima kasih Pak. Oke, untuk contoh mutualisme di sini yaitu hubungan antara lebah dan juga bunga. Nah, hubungan antara lebah dan juga bunga ini akan saya sampaikan, akan saya jelaskan, yaitu lebah akan hinggap ke bunga. Kemudian lebah mengambil nektar bunga dan benang sari bunga menempel di badan lebah, sehingga lebah mendapatkan makanan dari bunga tersebut dan juga bunga tersebut membantu bisa penyerbukan, dalam proses penyerbukan. Nah, untuk contoh yang kedua dari mutualisme adalah hubungan antara kerbau dan juga burung jalak. Nah, burung jalak itu sendiri biasanya hinggap pada tubuh kerbau dan mendapatkan makanan berupa kutu yang berada pada tubuh kerbau tersebut. Sedangkan kerbau mendapat keuntungan karena kutu pada badannya tersebut menjadi bersih. Nah, itulah keuntungan mutualisme antara kerbau dan burung jalak. Kemudian contoh yang kedua yaitu parasitisme, yaitu antara manusia dan nyamuk. Nah, untuk parasitisme sendiri, nyamuk akan menggigit atau menghisap darah manusia. Bahkan jenis nyamuk tertentu dapat menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dan juga malaria. Keuntungan akan didapat oleh nyamuk karena mendapatkan darah makanan dari tubuh manusia, sedangkan manusia sendiri akan merasa dirugikan karena
akan mendapatkan penyakit yang bisa mungkin berbahaya. Nah, untuk contoh yang kedua dari simbiosis parasitisme adalah antara tumbuhan inang dan juga benalu. Nah, untuk tanaman benalu sendiri dan inangnya, tanaman benalu ini akan mengambil air serta mineral yang ada pada tanaman inangnya. Kemudian hal tersebut dikarenakan tanaman benalu tidak memiliki akar yang berada di dalam tanah untuk mengambil air atau mineral. Dalam pola interaksi seperti ini, tentunya tanaman benalu lah yang akan mengambil air dan mineral dari tanaman inangnya, sedangkan tanaman inangnya merasa dirugikan karena telah diambil semua oleh benalu tersebut. Kemudian next, komensalisme, yaitu hubungan antara ikan badut dan juga anemon laut. Nah, untuk komensalisme sendiri, hubungan antara anemon dan juga ikan badut, anemon adalah salah satu tumbuhan laut yang bisa mengeluarkan zat beracun yang dapat melukai ikan-ikan lainnya, namun tidak berefek pada ikan badut. Kenapa? Karena ikan badut memiliki cairan, yaitu berupa lendir yang dapat melindungi tubuhnya. Ikan badut terlindungi dari hewan-hewan predator yang akan memangsanya, dan ia bersembunyi di anemon tersebut. Sedangkan anemon tidak merasa dirugikan atau tidak merasa diuntungkan oleh ikan badut tersebut. Kemudian untuk contoh yang kedua dari proses komensalisme, yaitu antara ikan remora dan juga ikan hiu. Nah, contoh kedua dari proses komensalisme yaitu adalah ikan hiu dan ikan remora, yang mana contoh ini merupakan contoh yang sangat terkenal sekali karena ikan remora biasanya berenang di dekat badan hiu untuk mengambil sisa-sisa makanan yang berada di sekitar tubuh hiu. Sedangkan hiu sendiri merasa tidak diuntungkan dan tidak dirugikan karena hiu juga sebenarnya diuntungkan karena badannya bersih dari sisa-sisa kotoran yang ada di sekitar tubuhnya. Jadi begitu. Nah, dari beberapa penjelasan yang dari awal hingga akhir tadi, ada satu contoh lagi yang mungkin bisa dikatakan baru, yaitu contoh simbiosis amensalisme, di mana amensalisme ini belum saya jelaskan di pertama-tama tadi, akan saya jelaskan sekarang, yaitu adalah hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang berbeda jenisnya. Salah satunya dirugikan, sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan dan juga tidak merasa dirugikan. Contohnya itu sendiri adalah gulma dengan tanaman padi, di mana gulma mengeluarkan senyawa alelopati paling tinggi yang menghambat pertumbuhan tanaman padi. Senyawa alelopati ini membuat padi tidak maksimal dan menyerap unsur hara dalam tanah, sehingga pertumbuhan gulma akan lebih cepat daripada pertumbuhan padi. Nah, kira-kira begitulah contohnya. Baik, setelah materi yang saya sampaikan, sekarang saya minta antara Agung dan juga Setiawan, saya minta buatkan satu contoh, terserah mau itu dari simbiosis mutualisme, parasitisme, ataupun juga komensalisme. Pokoknya berikan satu contoh. Ya, silakan. Saya mengambil contoh dari simbiosis mutualisme, yaitu antara buaya dan juga burung plover, yang dimana burung plover ini akan hinggap di gigi-gigi buaya dan ia akan membersihkan sisa-sisa makanan yang ada pada gigi-gigi buaya tersebut. Jadi burung plover ini mendapatkan makanan berupa keuntungan, sedangkan buaya juga mendapat keuntungan, yaitu giginya menjadi bersih dan mendapat keuntungan pula. Nah, begitulah contoh simbiosis mutualisme yang terjadi antara buaya dan juga burung plover. Terima kasih, Pak. Selanjutnya saya mengambil contoh yaitu parasitisme, di mana contoh yang saya ambil yaitu antara manusia dan juga cacing tambang. Nah, di mana di sini cacing tambang mengambil atau menyerap darah dari dalam usus
usus manusia. Nah, hal ini akan menguntungkan si cacing. Nah, sedangkan manusia akan mengalami kerugian, yaitu berupa kekurangan darah atau bisa menyebabkan penyakit, yaitu anemia. Gitu Pak. Terima kasih. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi sudah paham ya semuanya ya. Ya, bagus. Nah, sekarang saya akan memberikan pertanyaan. Yang bisa menjawab, saya akan memberikan bonus. Saya akan menggunakan buku paket ini. Saya akan bacakan soalnya ya. Soal nomor 1. Hubungan antar makhluk hidup berikut yang membentuk simbiosis mutualisme adalah: A. Bakteri E. coli di usus manusia, B. Ikan hiu dan ikan badut, C. Kerbau dan merpati, atau D. Kutu dan kucing. Dari soal tersebut, mana jawaban yang paling benar? A, Pak. Ya, benar ya, yaitu jawabannya adalah A. Nah, dimana di sini pembahasannya hubungan antara bakteri E. coli dan manusia saling menguntungkan, di mana bakteri E. coli menjadikan usus manusia tempat hidup. Nah, sedangkan manusia dibantu dengan proses pembusukan dalam ususnya. Gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu hubungan yang erat antara dua makhluk hidup yang satu pihak mendapat untung, sedangkan pihak yang lain dirugikan, terjadi pada: A. Sirih dengan tumbuhan yang ditumpanginya, B. Tali putri dengan tumbuhan teh-tehan, C. Ikan badut dengan anemon laut, atau D. Badak dengan burung jalak. Yang mana jawaban yang paling benar? B, Pak. Ya, benar, jawabannya B. Karena di sini pembahasannya hubungan antara tali putri dengan tumbuhan teh-tehan adalah simbiosis parasitisme. Karena tali putri diuntungkan dengan menyerap sari makanan dari tumbuhan teh-tehan. Sedangkan tumbuhan teh-tehan dirugikan karena sari-sari makanannya diserap tali putri. Dan jika dibiarkan, tumbuhan teh-tehan akan mati. Jadi begitulah pembahasannya. Oke, bagus ya. 2 pertanyaan dijawab dengan benar. Nanti saya kasih bonus. Oke, setelah materi yang saya sampaikan, apakah ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada, Pak. Untuk materi yang Pak sampaikan sudah jelas. Terima kasih. Saya juga sama, Pak. Untuk materi yang Pak sampaikan sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, alhamdulillah jika sudah mengerti ya semuanya ya. Untuk selanjutnya, untuk minggu depan, saya akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu carilah contoh-contoh lain antara mutualisme, parasitisme, dan juga komensalisme. Itu kan masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kalian cari. Nah, saya minta kalian kerjakan di rumah dan minggu depan dikumpulkan. Oke, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa penutup agar pelajaran hari ini dapat berguna dan manfaat untuk kedepannya. Berdoa dimulai. 2 hours later. Doa selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.